1 bulan jangka panjang dan saran dan masukan yang selalu diberikan untuk peserta, untuk Bu Nurul. Yang saya hormati Bapak Peneliti Bapak Muhammad Rian SST PMSI, terima kasih atas hubungannya dalam pelaksanaan latsar ini, dan yang saya banggakan Ibu Nurul Abdi Daud SE. Kami persilakan untuk mempresentasikan aktualisasi yang sudah dilaksanakan di tempat kerja. Kami persilakan Bu Nurul. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Rian SST PMSI selaku penguji saya. Yang saya hormati pula Bapak Dr. Insinyur Ahmad Yamin MA, coach saya yang baik hati. Yang saya hormati Bapak mentor saya dan juga Kalak BPBD Kabupaten Morowali, Bapak Insinyur Muhammad Yusuf Jakub STMM. Terima kasih ini sudah menyempatkan hadir di tengah-tengah sidang paripurna. Kemudian yang saya hormati Ibu host kita, Ibu Marni. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang kegiatan aktualisasi saya di instansi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Morowali. Kegiatan aktualisasi saya, Sistem Autorespon Info Bencana dan Pemantauan BPBD Kabupaten Morowali. Dalam kegiatan aktualisasi ini ada 6 kegiatan, dari perencanaan, mengumpulkan data informasi, kemudian membuat Google Sheet, mempersiapkan wadah akun, kemudian menyebarkan informasi sampai dievaluasi kegiatan. Selanjutnya untuk kegiatan pertama yaitu perencanaan, rancangan aktualisasi, itu ada 4 tahapan, dari browsing mencari referensi, kemudian menyiapkan bahan konsultasi, kemudian konsultasi, dan meminta arahan dari mentor. Ini dokumentasi kegiatan. Yang pertama saya melakukan mencari referensi di internet untuk mendukung bahan konsultasi saya. Selanjutnya melakukan konsultasi dengan mentor dan akhirnya mendapat arahan dan mencatat semuanya dan kemudian mendapatkan surat persetujuan untuk aktualisasi. Kemudian untuk kegiatan yang kedua, mengumpulkan data informasi bencana. Pertama, koordinasi dengan rekan kerja, kemudian mengumpulkan data informasi bencana, kemudian terakhir meminta saran dan masukan dari rekan kerja terkait cara pengolahan informasi bencana. Adapun dokumentasi kegiatannya, yaitu ini pertama saya koordinasi, kemudian saya kumpulkan data informasi. Setelah saya kumpulkan semuanya, kemudian saya meminta arahan bagaimana cara mengolah data informasi tersebut dan menginputnya. Kemudian kegiatan yang ketiga ada 4 tahapan. Pertama, menyiapkan akun Gmail, menyusun informasi, mengumpulkan data informasi, kemudian membuat kode pembatas pagar. Nah, untuk dokumentasi kegiatannya, ini pertama menyiapkan akun Gmail, kemudian saya menyusun data informasi untuk mempermudah proses penginputan. Ini proses penginputan dan ini membuat kode tanda pagar. Setelahnya sudah aman semua di Google Sheet, kemudian saya mempersiapkan wadah akun Pusdalog. Pertama mendownload aplikasi WhatsApp, kemudian mengkoneksikan datanya, dan terakhir melakukan uji coba. Nah, ini dokumentasi kegiatannya. Pertama mendownload aplikasi di HP BPBD, kemudian mengkoneksikan, kemudian melakukan uji coba yang dilakukan oleh teman kerja sendiri. Kemudian hasil uji cobanya, alhamdulillah sistemnya berhasil. Kegiatan kelima ini ada 6 kegiatan. Pertama mencari referensi, kemudian membuat leaflet, kemudian membagikan leaflet kepada masyarakat. Kemudian yang keempat, membagikan informasi melalui akun sosial media. Kemudian membuat video tutorial untuk persiapan sosialisasi. Kemudian yang keenam, mengadakan sosialisasi. Ini kembali ada agak terhambat karena rencananya awalnya di 2 kecamatan, Bungku Timur sama Bahodopi, tapi karena ada beberapa kegiatan BPBD yang kegiatan kabupaten yang seperti acara Sombori yang melibatkan BPBD juga di situ, PD-PD lain, sehingga akhirnya kegiatannya terpending di akhir-akhir aktualisasi baru bisa terrealisasi. Di situ ada nilai akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Ini dokumentasi kegiatannya, membuat leaflet, kemudian membagikan lewat sosial media, membuat video tutorial, dan terakhir mengadakan sosialisasi. Untuk kegiatan ke-6, mengumpulkan data evaluasi dari sosial media, kemudian mengumpulkan data evaluasi dari Zoom meeting, mengumpulkan evaluasi respon dari sosialisasi di Kecamatan Bungku Tengah, dan terakhir melaporkan data hasil evaluasi.
Untuk bukti dokumentasinya saya di sini Pak tidak buat kuesioner karena saya langsung kalau dari Facebook saya melihat langsung respon masyarakat dari komentar mereka. Kemudian dari Zoom meeting saya setelah Zoom saya 1 hari berikutnya saya tanyakan bagaimana, apakah ini membantu, koneksinya bagaimana dan manfaatnya, cara penggunaannya paham apa tidak. Begitu juga dengan sosialisasi, saya lakukan wawancara langsung setelah sosialisasi tersebut. Jadi kesimpulannya, aktualisasi 5 dasar ASN yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, anti korupsi, serta kedudukan peran PNS dalam NKRI, pelayanan publik, manajemen dapat dilaksanakan dengan baik selama pelaksanaan aktualisasi di lingkungan kerja. Kemudian kegiatan aktualisasi juga mendukung misi pemerintah Morowali yang ke-6, meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan fasilitas air bersih, listrik, fasilitas olahraga, perumahan, objek wisata, serta seni dan budaya, sehingga terciptai masyarakat yang harmonis dan bahagia. Adapun rencana tindak lanjutnya nanti, pertama saya akan selalu menyebarkan informasi bencana melalui sosial media yang dimiliki oleh BPBD Kabupaten Morowali. Kemudian kedua, mengadakan sosialisasi ke kecamatan-kecamatan tentang penyebaran bencana informasi sosial media dan call center BPBD Kabupaten Morowali. Kemudian ketiga, membuat sistem yang mensinkronkan OPD-OPD terkait dengan autorespon info bencana dan pemantauan BPBD Kabupaten Morowali. Kemudian keempat, tetap menerapkan nilai-nilai dasar ASN dalam melakukan kegiatan hari-hari sebagai seorang ASN. Baik, terima kasih. Kemudian demikian tadi pemaparan tentang kegiatan aktualisasi saya selama off campus di BPBD Kabupaten Morowali. Selanjutnya saya mau tampilkan sedikit video tentang rangkaian dokumentasi kegiatan saya serta menjawab tantangan Pak Rian yang 1 bulan lalu, apakah bisa yang rencana jangka panjang saya bisa ditarik menjadi rencana jangka pendek walaupun hanya sekedar rancangan tentang mensinkronkan OPD-OPD terkait. Dan alhamdulillahnya ketika saya mengunjungi OPD tersebut dan memaparkan tentang rancangan kegiatan itu, mereka tertarik dan mendukung untuk segera direalisasikan. Baik, saya share screen dulu. Suaranya? Oh, suaranya ada. Di ini di sound di klik ini ya, sound dengan optimize-nya di share screen baru sound ya, baik. Ya. Aduh, hilang. Bentar Pak, saya cari dulu di mana. Ya Allah. Dia keluar. Bentar ya Pak, saya dapat. Iya, iya. Mana lagi? Suaranya sudah ada, Pak? Belum kelihatan, masih menu, Bu Nurul. Kelihatan? Masih menu. Masya Allah. Dibuka dulu, baru di share screen. Keluar dulu, stop share dulu. Dibuka dulu videonya, baru share screen. Baru diklik optimize-nya dengan sound. Baru di-share. Diklik baru di-share. Ya, oke, sudah ada suaranya. Mulai dari awal. Baik.
warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya Dr. Andes Paslim, Bupati Kabupaten Morowali, memberikan dukungan kepada Nurul Afni Daud untuk merancang sistem autorespon info bencana dan pemantauan BPBD Kabupaten Morowali yang mensinkronkan OPD-OPD terkait agar saling bersinergi dan cepat tanggap dalam menangani kejadian bencana di wilayah Kabupaten Morowali. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Infanteri Lakit Kasdim 13 Morowali memberikan dukungan kepada Nurul Afni Daud untuk membuat sistem autorespon info bencana dan pemantauan BPBD Kabupaten Morowali yang tersinkronisasi dengan OPD-OPD terkait agar bisa saling bersinergi dan cepat tanggap dalam upaya penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Morowali. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKP Awaludin Rahman SHMH, Kabakop Polres Morowali, memberikan dukungan kepada Ibu Nurul Afni Daud untuk membuat sistem autorespon info bencana dan pemantauan BPBD Kabupaten Morowali yang tersinkronisasi dengan OPD-OPD terkait agar bisa saling bersinergi dan cepat tanggap dalam upaya penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Morowali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nirmawati SKM MPH, Sekretaris Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Morowali, memberikan dukungan kepada Nurul Afni Daud untuk merancang sistem autorespon info bencana dan pemantauan BPBD Kabupaten Morowali yang mensinkronkan OPD-OPD terkait agar saling bersinergi dan cepat tanggap dalam menangani kejadian bencana di wilayah Kabupaten Morowali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arifin Kepala Dinas Sosial dan Kabupaten Morowali memberikan dukungan kepada Nurul Afni Daud untuk membuat sistem autorespon info bencana dan pemantauan BPBD Kabupaten Morowali yang tersinkronisasi dengan tanggap dalam upaya penanggulangan bencana Basarnas bencana dan pemantauan BPBD Kabupaten Morowali yang tersinkronisasi dengan OPD-OPD terkait agar bisa saling bersinergi dan cepat tanggap dalam upaya penanggulangan bencana di wilayah Morowali. Baik, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas presentasi yang dibawakan oleh Ibu Nurul. Berikut kami persilakan Pak Mentor untuk memberikan penguatan dan penjelasan terkait dengan pelaksanaan aktualisasi yang dilaksanakan oleh penyaji. Kami persilakan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati Bapak Dr. Insinyur Ahmad Yamin MA sebagai coach yang sudah membimbing staf kami sehingga bisa membantu kami dalam implementasi di kantor kami. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada yang saya hormati Pak Muhammad Rian STP MSI sebagai penguji. Kami berharap nantinya dalam menguji bukan cuma memberikan pertanyaan tetapi memberikan masukan-masukan sehingga kami bisa melaksanakan apa yang sudah disajikan oleh Ibu Nurul.
Yang berikut saya ucapkan terima kasih kepada Ibu host Ibu Sumarni. Yang berikut saya ucapkan yang saya hormati juga penyaji kita, staf saya Nurul Afni Daud. Saya berharap dengan melakukan kegiatan ini bisa lebih baik, bisa mengimplementasikan dan bisa membantu rekan-rekan sekalian. Baik, saya coba memberikan tanggapan dan saran. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak yang sudah melakukan diklat latsar untuk staf kami, sehingga bisa diimplementasikan di kantor kami. Kita bisa melakukan apa yang bisa lebih baik, terutama masalah disiplin, kegiatan sehari-hari, termasuk latihan PBB juga mungkin yang sudah dilatihkan kepada Ibu Nurul, sehingga dia bisa melakukan pelatihan terhadap teman-temannya. Yang berikut saya juga ingin tanggapi, mungkin kalau hasil yang dibuat sama Ibu Nurul ini saya tidak perlu lagi menanggapi terlalu banyak. Cuma yang saya ingin tanggapi sedikit ini yang merupakan tantangan dari penguji. Saya juga sangat tertantang dan saya menjadi beban berat. Jujur saja saya menjadi beban berat. Kalau saya tidak bisa teruskan ini tantangan ini, saya merasa tidak mampu. Karena ini sudah melibatkan pimpinan kami, Bupati. Bupati sudah mendukung, otomatis kita harus betul-betul menindaklanjuti kegiatan ini. Semoga saja bisa kita implementasikan berikutnya nanti di kegiatan diklat tim 2 untuk kepala OPD. Saya juga sudah sempat bincang-bincang dengan teman-teman di kantor bahwa kita coba nanti ini melakukan studi banding di Surabaya untuk menindaklanjuti apa tantangan dari penguji. Saya berharap ini bisa kita teruskan dan mungkin juga dari dukungan Ibu Nurul sebagai orang yang memulai, kita bisa kerjasama sehingga kegiatan ini kita bisa implementasikan di kantor BPD Kabupaten Morowali dan OPD-OPD lain. Saya juga pernah melakukan kegiatan, memang ini sangat menarik, sehingga kegiatan apa yang kita lakukan tersinkron dengan OPD-OPD lain, sehingga dalam hal pelaksanaan kegiatan kebencanaan kita langsung terdukung oleh OPD-OPD lain. Jadi saya berharap nanti kegiatan ini kita bisa tingkatkan, kemudian saya berharap nanti tahun depan kita sudah bisa studi banding di Surabaya. Saya berharap Surabaya menjadi patokan kami, karena saya menganggap Surabaya itu yang termasuk daerah berkembang untuk hal-hal seperti ini. Mungkin itu saja yang bisa sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mentor ya. Jadi Bu penyaji dengan Pak Mentor ini menjawab tantangannya Pak penguji nih. Gitu. Ya betul. Bagaimana connect dengan OPD-OPD lain. Kemudian ada rencana tindak lanjut bahwa mau studi banding di Surabaya untuk meningkatkan pelayanan tentang penanggulangan bencana. Terima kasih Pak Mentor atas dukungannya, bukan hanya di aktualisasi tapi dukungan setelah aktualisasi ini selesai masih banyak PR yang harus dikembangkan. Oke, terima kasih Bapak. Terima kasih insya Allah. Berikut kami persilakan Pak Muhammad Rian S, STP MSI untuk memberikan saran dan masukan. Kami persilakan Bapak. Terima kasih banyak Pak Coach. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hormati Pak Coach, Pak Dr. Ahmad Yamin. Kemudian Pak Kalak, apa kabar Pak Mentor? Alhamdulillah baik. Baik, tadi Mentor sudah menceritakan semuanya. Kalau Mentor sudah menyampaikan seperti itu, saya tinggal amin saja Pak. Mentornya sudah bilang batalin, saya bilang tinggal amin Pak. Amin. Karena, apa yang disampaikan oleh Pak Mentor tadi sudah menjawab semuanya. Walaupun Ibu Nurul Afni tidak paparkan, Pak Mentor tadi sudah menjawab semuanya. Seperti itu. Jadi saya senang sekali bertemu dengan Bapak kembali, kemudian senang sekali mendengarkan apa yang Bapak ceritakan, Bapak sampaikan, sehingga memang memberikan gambaran kepada kami, oh seperti ini. Apa yang dilakukan oleh Ibu Nurul Afni ini memang betul-betul diimplementasikan di lapangan.
Berikut ke Ibu Nurul Afni Daud. Apa Ya, Pak. kabar, Bu? Alhamdulillah baik, Pak. Oke, sehat. Satu harus yang Ibu syukuri, yaitu Ibu dapat mentor seperti Pak Kalak. Saya kira Ya, benar, itu Pak. hal yang luar biasa. Jadi seperti gayung bersambut, apa yang kita lakukan semuanya disahuti dengan baik oleh Pak Mentor, karena banyak sekali kita temukan di lapangan mentornya cuek dalam arti di dalam forum seperti ini menyampaikan, mendukung, kemudian memberikan masukan, padahal sampai di lapangan tetap dicuek. Hanya mana mau ditandatangan, dia sudah tanda tangan, tidak pernah memberi masukan dan lain sebagainya. Apalagi melihat progres. Melihat laporan apa yang disampaikan Ibu Nurul Afni tadi, saya kira saya tidak tahu mau mulai dari mana, mau bertanya juga saya tidak punya bahan bertanya, karena memang dari proses awal, kemudian analisis, kemudian sampai dengan menyampaikan narasi tentang kontribusi terhadap visi misi, kemudian penguatan organisasi sudah disampaikan sangat lengkap oleh Ibu Nurul Afni. Hanya saja saya ingin menambahkan di bagian penutup, di bagian terakhir, di bagian kesimpulan itu, ini unsur yang harus ada. Unsur yang harus ada itu yang pertama, dia menyampaikan bahwa kegiatan sudah semua terlaksana. Berikut yang tidak kalah pentingnya, nilai-nilai sudah teraktualisasikan, terhabituasikan. Dan poin penting yang ketiga, yaitu ada narasi yang menjawab isu. Seperti itu. Jadi terjawab jadi kesimpulan. Kalau mau ditambahkan silakan. Itu unsur-unsur saya kira yang harus ada. Kemudian di rencana tindak lanjut saya kira tidak perlu, tadi sudah diceritakan banyak oleh Pak Mentor. Saya kira untuk keseluruhan Ibu Afni, ini sudah sangat baik laporannya, keren sekali. Tinggal menunggu tindak lanjut. Sengaja kami buat tindak lanjut seperti itu supaya gampang mentor menagih mana tindak lanjut yang dijanjikan pada saat aktualisasi kemarin. Tapi terakhir, poin penting yang ingin kami sampaikan ke Ibu Nurul Afni, yaitu akhir dari aktualisasi ini adalah awal dari aktualisasi yang sebenarnya. Aktualisasi yang sebenarnya bukan di sini. Yang kita lakukan di sini hanya bagian dari latihan-latihan saja. Latihan untuk menganalisis isu, membuat kegiatan kreatif, mengeksekusi kegiatan kreatif di lapangan, kemudian mempertanggungjawabkannya kembali seperti hari ini. Ini hanya bagian dari latihan. Aktualisasi yang sebenarnya nanti pada saat bersama Pak Mentor. Dan juga kami ingin menyampaikan bahwa ini tentang nilai, ini tentang karakter, ini tentang akhlak, ini bukan tentang hebat-hebatan, pintar-pintaran. Untuk apa pintar kalau cuma pintar untuk dirinya sendiri saja, tidak bisa berbagi untuk orang. Orang lain salah semua, bodoh semua, tidak seperti itu. Ini tentang bekerja sama dengan tim, ini tentang menjadi contoh, menjadi teladan di tempat kerja. Saya kira itu saja, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak Mentor, kami kembalikan ke Pak Coach. Terima kasih. Ya Pak, terima kasih Pak. Terima kasih banyak atas saran dan masukan dari Pak Penguji. Katanya Pak Penguji sudah lengkap gitu ya, karena Pak Mentor sendiri yang menyebutkan rencana tindak lanjut tadi ya, dari pengembangan ke OPD sudah terlaksana, dari jangka panjang jadi jangka pendek. Kemudian banyak lagi kegiatan-kegiatan pengembangan dari penanggulangan bencana. Terima kasih Pak Mentor atas kehadirannya, atas dukungannya, penampilannya, dan rencana tindak lanjutnya. Terima kasih Pak Rian, makasih atas upayanya Bu Nurul, dan terima waktu kasih, saya Pak. kembalikan ke Ibu Marni selaku host. Baik, terima kasih. Terima kasih Bapak Penguji yang sudah memberikan masukan dan saran-saran yang baik kepada Ibu Nurul, dan terima kasih banyak kepada Bapak Mentor. Terima kasih Pak. Terima kasih Ibu. Sudah atas waktunya memberikan dukungan dan penguatan kepada Ibu Nurul, dan terima kasih banyak kepada Bapak Coach yang selama ini membimbing Ibu Nurul. Terima kasih banyak Bapak Coach. Baik, untuk Ibu Nurul semoga sukses. Amin. Sehat selalu. Ya, sama Ibu juga. Ya, amin. Ya, seminar akhir dari Ibu Nurul telah selesai dan berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah.
Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam.